Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D4 akan mempresentasikan perencanaan organisasi dengan nama perusahaan PT Royal Cosmetics. Next. Berikut dari kelompok 4. Next. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang atau bisnis kosmetik. Next. Nilai-nilai perusahaan yang kami anut adalah beautify, yang menunjukkan perawatan yang mengedepankan kecantikan; expert, menunjukkan keahlian di bidang kosmetik; authentic, menunjukkan bahan yang dipilih adalah bahan yang berkualitas; unique, menunjukkan keistimewaan produk dibandingkan produk lain; trustful, menunjukkan produk yang terpercaya; dan young, menunjukkan bahwa memiliki produk yang selalu mengikuti dan selalu berinovasi sesuai perkembangan zaman, serta mengimplementasikan ide-ide untuk mencapai produk yang diinginkan customer. Visi perusahaan kami yang menjadi perusahaan yang mengembangkan ide dalam industri kosmetik dengan menghadirkan inovasi yang berkelanjutan, produk berkualitas tinggi, dan memberikan pengalaman yang menginspirasi bagi konsumen kami, sambil berkomitmen untuk keberlanjutan lingkungan. Visi perusahaan kami yaitu berusaha untuk menjadi perusahaan kosmetik yang dikenal secara global karena kualitas, inovasi, dan pengalaman. Kemudian mengembangkan produk-produk inovatif secara berkelanjutan, baik dalam formulasi maupun kemasan, dengan memperhatikan perkembangan terbaru dalam industri dan kebutuhan konsumen. Memberikan pengalaman yang memuaskan dan menginspirasi bagi konsumen, baik melalui produknya maupun layanan pelanggan yang superior. Kemudian memproduksi produk-produk kosmetik berkualitas tinggi yang tidak hanya efektif tetapi juga aman digunakan oleh konsumen. Kemudian bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari seluruh rantai pasokan produk dengan mengurangi jejak lingkungan perusahaan dan memperhatikan keberlanjutan. Kemudian untuk bagian direksi, di sini CEO-nya Rayhan Saputra. Untuk pemasaran dan keuangan ada manajer, yaitu Sarah Husnayani, dan supervisor Nairi Ayatul. Kemudian untuk SDM, dengan manajer Rubin Adi Kurniawan, dan supervisor Putri Julia Kanasti. Kemudian ada pengawasan mutu produk, ada manajer Raffi Antonio Belva, dan supervisor Ruhul Amin Farullah. Kemudian untuk manajer pengadaan dan operasional, dengan manajer Sylvia Rizka Umami, dan supervisor Siti. Berikut adalah tugas dari CEO, yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas strategi keseluruhan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Kedua, mengawasi operasional dan keuangan perusahaan. Ketiga, yaitu mewakili perusahaan di tingkat eksternal. Selanjutnya adalah divisi pemasaran dan keuangan. Tugas manajernya yaitu merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek, mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk memahami tren konsumen dan persaingan pasar, berkolaborasi dengan tim R&D untuk mengembangkan produk yang baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, mengembangkan rencana keuangan jangka pendek dan panjang untuk mencapai tujuan perusahaan, menyiapkan laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk manajemen dan pemegang saham, mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah supervisor dengan tugas yaitu mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk, mengelola tim pemasaran dan mengawasi pelaksanaan strategi pemasaran, menganalisis data pasar dan hasil pemasaran untuk membuat keputusan yang tepat, memantau arus kas perusahaan dan mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan, mengelola pembayaran, penerimaan dan rekonsiliasi keuangan, membuat laporan keuangan dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada job desk dari SDM. Nah, untuk manajer, merancang kebutuhan SDM yang sesuai dengan strategi organisasi, membuat perencanaan SDM, menyusun struktur organisasi,
dan mengembangkan kebijakan dan prosedur SDM. Untuk supervisornya, mengembangkan potensi karyawan baru, orientasi dan penempatan karyawan baru, mengawasi program pelatihan dan pengembangan, mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik, membantu menyelesaikan masalah dan perselisihan karyawan. Selanjutnya ada jobdesk untuk pengawasan mutu produk. Untuk manajernya bertanggung jawab atas penjaminan kualitas produk farmasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk supervisornya mengawasi penggunaan dan ketersediaan bahan baku, bahan ruangan, serta kecenderungan dari los atau surat terhadap standar bahan baku yang telah ditentukan. Selanjutnya, jobdesk pengadaan dan operasional. Manajer bertugas bertanggung jawab terkait manajemen sumber daya dan proses operasional dan berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dan operasional berjalan dengan efisien sesuai dengan kebijakan. Supervisor bertugas dalam pengadaan bertanggung jawab mengawasi dan memastikan kelancaran proses pengadaan barang atau jasa dan koordinasi dengan pemasok dan pemenuhan kebutuhan internal. Sedangkan untuk operasional bertugas untuk mengawasi kegiatan sehari-hari seperti memastikan efisiensi dan menangani permasalahan operasional yang muncul. Baik, selanjutnya ada strategi dari Royal Cosmetic. Ada 4. Yang pertama yaitu ada penelitian dan pengembangan. Melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta mengembangkan produk-produk baru yang inovatif dan berkualitas tinggi. Untuk yang kedua ada kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dan aman, serta memperhatikan keberlanjutan dan kesehatan lingkungan dalam pemilihan bahan baku tersebut. Lalu untuk yang ketiga ada inovasi produk. Kami terus-menerus melakukan inovasi dalam formulasi, tekstur, dan kemasan produk untuk memenuhi tren dan kebutuhan konsumen yang berkembang. Lalu yang keempat ada tes dan uji coba. Melakukan uji coba produk secara menyeluruh, termasuk uji klinis dan uji coba konsumen, untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas produk kami. Selanjutnya pemasaran dan branding. Menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk membangun citra merek yang kuat dan menarik bagi konsumen. Lalu edukasi konsumen yaitu memberikan informasi yang jelas dan edukatif kepada konsumen tentang produk dan manfaatnya serta cara pengiriman yang tepat. Selanjutnya komitmen pada keberlanjutan, yaitu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam seluruh rantai pasokan produk dari produksi hingga pengemasan dan distribusi. Selanjutnya responsif terhadap umpan balik, yaitu mengumpulkan umpan balik dari konsumen secara teratur dan merespon dengan cepat untuk meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Selanjutnya yaitu timeline, yaitu pada tahun 2025, yang pertama penyusunan rencana bisnis dan pembentukan tim manajemen serta staf, yang kedua analisis pasar dan riset untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang ketiga mengembangkan rencana pemasaran awal dan perencanaan produk, dan yang terakhir perencanaan anggaran operasional dan finansial. Pada tahun 2026, yang pertama peluncuran produk awal dengan fokus pada peningkatan brand, evaluasi respon pasar dan umpan balik konsumen, analisis kinerja produk, dan penyesuaian strategi pemasaran. Pada tahun 2027, peluncuran produk tambahan dan varian terbaru, ekspansi ke pasar internasional yang telah ditentukan, penguatan merek melalui kampanye pemasaran, dan yang terakhir evaluasi keberlanjutan operasional dan keuangan. Untuk tahun 2028, peningkatan pada fokus inovasi produk dan teknologi terkait permasalahan digital. Kemudian pada tahun 2029, evaluasi keberlanjutan operasional kualitas produk dan perubahan kebijakan yang mungkin diperlukan. Kemudian penyusunan jangka panjang untuk pertumbuhan dan diversifikasi lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.